Rumi itu bisa bisa atau mempunyai relevansi yang penting sekali pada era sekarang ini. Dan saya akan memakai perspektif filsafat perennial namanya. Jadi kalau Ibu Bapak sekalian sekarang ini mempelajari bagaimana filsafat Rumi itu telah dikembangkan, terutama di lingkungan religious studies, maka filsafat yang paling cocok untuk membaca Rumi itu namanya filsafat perennial filosofi. Saya pernah menyinggung di pertemuan pertama bahwa dalam soal ekologi, perspektif filsafat perennial ini jauh lebih lebih dalam daripada ekologi dalam. Jadi ada deep ecology namanya, dan filsafat perennial itu lebih dalam lagi mendalami deep ecology. Jadi ini satu hal yang sangat menarik ya, bagaimana di kalangan filsafat perennial ini ada usaha juga untuk menggali lebih lanjut apa yang sudah dikembangkan di dalam ekologi dalam. Kita masih akan bicarakan itu pada pekan depan. Oke. Nah, jadi kalau kita mempelajari filsafat dalam perspektif filsafat perennial, sebenarnya dalam perspektif semua filsafat, terutama klasik ya, filsafat klasik, satu-satunya alasan untuk orang berfilsafat itu adalah untuk mencapai kebahagiaan. Ini Santo Agustinus yang kita tahu dia adalah seorang filosof Kristen abad pertengahan dan juga seorang teolog yang pengaruhnya sangat luar biasa di lingkungan Kristiani dan juga di lingkungan Katolik. Nanti di Katolik juga ada filosof yang lain namanya Thomas Aquinas. Nah, tapi Santo Agustinus ini pengaruhnya luar biasa, dan dia adalah seorang filosof yang menyadari bahwa satu-satunya alasan atau tidak ada alasan bagi manusia untuk berfilsafat kecuali untuk mencapai kebahagiaan. Rumi juga punya pandangan yang seperti itu, tapi dia ambil angle yang lain, yaitu bahwa kita itu tidak mengejar kebahagiaan, kita mencari alasan mengapa kita perlu bahagia. Dan alasan itulah yang kemudian memberikan kita makna hidup dan juga makna dari tujuan hidup kita. Jadi bukan bahagianya, tapi kenapa alasan apa yang membuat kita kemudian mengejar kebahagiaan itu. Nah, alasan itulah yang perlu kita ketahui. Itu Rumi ya. Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rumi ini terkait dengan kebahagiaan itu juga punya dimensi ekologi. Nanti kita akan lihat. Oke, sekarang persoalan kita. Nah, persoalan kita tuh sebenarnya adalah ini. Kita sekarang mengalami satu krisis yang luar biasa ya, krisis yang Senin depan kita akan lihat penggambarannya dari seorang sarjana namanya Said Hussein Nasr. Tapi tentang krisis ini sebenarnya para ahli ekologi sudah sangat kuat mengatakan bahwa kita memang mengalami berbagai macam persoalan besar sekarang ini ya. Dan menurut perspektif filsafat perennial ini, krisis ini adalah pertanda semakin dangkalnya pengertian modern kita mengenai kehidupan manusia. Ini sudah kita lihat di pertemuan pertama, dan makin banyak pemikir-pemikir yang sering dianggap aneh yang menyarankan bahwa pemulihan harus datang dari dalam diri manusia, bukan hanya lewat pemecahan politik dan sistemik. Ekologi dangkal, ini istilah yang sering dipakai oleh para penganut deep ecology untuk menyebut ilmu ekologi itu mencari pemecahan lewat politik dan juga lewat sistemik. Nah, tapi sebenarnya dari segi ekosofisme, ekospiritual ataupun deep ecology itu pemecahannya itu harus datang dari dalam diri manusia. Ini sesuatu yang
mungkin aneh ya, tanda petik aneh. Masalahnya ekologi, tapi pemecahannya harusnya di manusia. Ini misalnya gambar ini menggambarkan satu ilustrasi tentang bahwa masalah alam, masalah lingkungan itu kuncinya itu adalah di manusianya. Dan memang kalau kita lihat dari pandangan-pandangan para tokoh-tokoh ekologi itu kita mendapatkan suatu pengertian bahwa masalah ekologi itu muncul karena manusia. Jadi karena manusia, karena kita ya. Bahkan sudah di awal masa modern, awal abad 20 itu seorang Gandhi sudah mengatakan bahwa alam semesta ini, bumi ini itu cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia. Tapi bumi ini tidak cukup memenuhi kebutuhan satu orang yang tamak. Nah, jadi soal karakter ya, kemanusiaan itu sangat penting ya dalam pemecahan masalah ekologi. Nah, ini yang menjadi jalan Rumi juga seperti itu. Ini ada sekarang soal ketuhanannya, ini ada pernyataan Rumi yang bagus, syair Rumi, kalau kamu mau mencari saya bukan di dalam dirimu, kamu tidak akan pernah menemukan aku. Karena aku ada di dalam dirimu sejak awal. Jadi Tuhan ada di dalam diri manusia sejak awal. Bersembunyi di dalam diri manusia. Nah, perspektif yang akan saya pakai untuk membaca Rumi itu saya ambil dari filosof ini. Ini namanya Schumacher. E.F. Schumacher. Ini seorang filosof yang terkenal sekali pada tahun 70. Jadi sudah lama sekali, tahun 70, karena bukunya Small is Beautiful. Jadi bukunya ini, Small is Beautiful, ini buku yang menjadi kitab suci para aktivis lingkungan pada tahun 70. Ya. Dan Schumacher ini adalah pelopor, ya. Dia seorang ekonom, tapi dia pelopor melihat persoalan ekonomi pembangunan. Jadi apa yang kita di negara-negara seluruh dunia itu melakukan pembangunan. Nah, dia adalah pelopor yang memulai perhatiannya pentingnya ekologi dalam ekonomi pembangunan. Dan dia adalah seorang yang disebut oleh Nasser punya perspektif filsafat perennial yang penting ya. Dan nanti Senin depan kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Schumacher ini nanti akan diuraikan dalam cerita ekologinya yang baru. Sebenarnya nggak baru juga karena dia sudah menulis tahun 60-an, tapi ada bukunya pada tahun 80-an pada Nasser. Oke. Nah, ini persoalan kita ya, persoalan yang digambarkan oleh Schumacher yang sebenarnya kita memerlukan solusi. Bagaimana solusinya? Dan Rumi memberi solusi itu. Nanti kita akan lihat solusi Rumi. Tapi saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk melihat teks ini, karena teks ini menggambarkan pada tahun 70 ya. Jadi ini ditulis bukunya terbit pada tahun 77, tidak lama setelah dia meninggal pulang dari Bali. Jadi dia ada konferensi internasional di Bali. Ketika dia pulang, dia orang mana itu ya? Swiss apa saya lupa, Jerman tapi bahasanya. Ketika dia kembali, dia tidak lama kemudian dia meninggal. Nah, buku ini kemudian terbit sebagai buku posthumous, buku yang terbit setelah dia meninggal. Nah, buku ini adalah filsafat dari pikiran-pikiran ekologinya Schumacher yang mempengaruhi para ekolog ya. Oke, nah saya akan bacakan karena ini ada poin-poin yang sangat penting. Beberapa orang tidak lagi berang, tidak lagi marah, kalau diberitahu bahwa pemulihan harus datang dari dalam. Pemulihan harus datang dari dalam. Jadi sumbangan dari pikiran ekologinya Schumacher yang sebenarnya sudah dikatakan 800 tahun yang lalu oleh Rumi, pemulihan itu harus datang dari dalam. Sangkaan bahwa segala sesuatu adalah politik dan bahwa pengaturan kembali sistem secara radikal
akan memadai untuk menyelamatkan peradaban tidak lagi dianut dengan fanatik. Jadi ini cara pemecahan ekologi pada tahun 70-an dan sebelumnya ya. Dan kita tahu pada tahun 70-an itu ada gerakan-gerakan ekologi yang mulai mengkritik ya cara pengelolaan pembangunan, cara pengelolaan alam ya, dan muncul muncul satu studi-studi baru tentang krisis yang akan dialami oleh manusia. Itu namanya Club of Rome, kelompok Roma membuat buku yang saya masih ingat pada waktu saya mulai kuliah S1 tahun 80, itu buku Club of Rome itu dibicarakan di lingkungan cendekiawan di Indonesia. Jadi di mana-mana di dunia modern sekarang terdapat percobaan gaya baru dan kesederhanaan secara sukarela. Nah, percobaan-percobaan gaya hidup baru dan kesederhanaan secara sukarela sekarang sudah mulai menjadi menjadi fenomena ya. Kita sering mendengar soal ini, bagaimana perlu kita hidup lebih sederhana, kita hidup lebih simple, lebih ekologis, lebih lebih memberi perhatian kepada apa saja yang akan membuat kerusakan lingkungan, dan apa istilahnya, ada istilah di mana kita hidup lebih lambat ya, melambat. Nah, itu istilah yang saya dengar dalam Laudato Si movement di lingkungan gereja Katolik. Ada satu gerakan ekologi ini, dan salah satu yang sering dikatakan adalah pentingnya kita hidup melambat, karena semuanya di masa modern itu kita ingin serba cepat, apa saja yang paling cepat, yang penting itulah yang bisa kita usahakan. Selalu mencari yang paling cepat, kita naik kereta paling cepat, pesawat paling cepat, punya internet paling cepat, pokoknya yang lambat itu bukan nilai. Nah, sekarang kita kembali kepada nilai yang dulu sudah dikatakan oleh Taoism tentang values, tentang lambat itu, yang sebenarnya di dalam ekosofismenya Rumi itu juga dikemukakan tentang bagaimana pikiran kita menjadi lebih hening. Nah, karena itu kita tidak terus berpikir, karena krisis itu muncul karena pemikiran kita yang terus menerus tidak pernah berhenti berpikir. Nah, jadi ini khas filsafat Timur ya. Jadi kekuatan dari the power of slow, kekuatan dari lambat itu. Kalau kita lihat Tai Chi itu sesuatu yang lambat. Nah, Sufisme juga seperti itu. Atau ada istilah yang sekarang populer, mindfulness, kehidupan yang mindful. Nah, itu juga satu cara hidup baru ya. Kemudian kesombongan ilmu materialistik telah berkurang, dan sekarang ekologi baru selalu bicara tentang kritik terhadap ilmu-ilmu materialistik. Dan bahkan ada kalanya orang telah bertenggang hati bila nama Tuhan disebut di dalam pergaulan yang sopan. Nah, dalam eco-spirituality, di tengah tren agnostisisme dan ateisme, eco-spirituality dan juga ekosufisme mulai bicara tentang Tuhan, tapi dengan cara yang berbeda. Bukan bicara Tuhan dalam arti sosok personal, tapi Tuhan dalam arti sesuatu yang lebih dalam, lebih mistik, lebih impersonal. Nah, harus diakui bahwa beberapa di antara perubahan pikiran ini pada mulanya tidak berasal dari wawasan rohani. Jadi ini menarik ya. Jadi nggak berasal dari wawasan rohani, melainkan dari kecemasan materialistik. Jadi pandangan-pandangan ekologi baru itu muncul bukan karena wawasan rohani. Kalau kita mempelajari ekosufisme, memang itu wawasan rohani. Kita mempelajari pandangan teologi lingkungan di dalam teologi Kristen misalnya, itu memang wawasan rohani. Tapi sebenarnya banyak para aktivis, para ahli atau pemikir
yang sekarang concern dengan isu ekologi itu tidak berangkat dari wawasan rohani, tapi berangkat dari malah kecemasan materialistik. Kecemasan materialistik yang ditimbulkan oleh krisis lingkungan, krisis bahan bakar, dan ancaman akan krisis bahan makanan. Dan petunjuk-petunjuk akan datangnya krisis kesehatan. Jadi pada waktu Schumacher menulis ini, ada krisis bahan bakar, ancaman akan krisis bahan makanan. Ini sesuatu yang pada waktu itu sudah menjadi bagian dari krisis dunia, tapi mengantisipasi krisis kesehatan. Nah, sekarang kita mengalami krisis kesehatan tersebut dengan pandemi COVID-19. Menghadapi semua ancaman ini dan banyak lagi ancaman yang lain, kebanyakan orang masih percaya kepada kepastian teknologi. Jadi masalah-masalah ini pasti akan bisa dipecahkan oleh teknologi. Nah, jika kita dapat mengembangkan energi peleburan, fusion energy, kata mereka, kesulitan-kesulitan bahan bakar akan terpecahkan. Jika kita dapat menyempurnakan proses mengubah minyak menjadi protein yang dapat dimakan, kesulitan bahan makanan dunia akan dipecahkan. Dan pengembangan obat-obatan pasti akan sanggup menghindarkan setiap ancaman dari krisis kesehatan dan seterusnya. Itu kepercayaan kepada kepastian teknologi. Tapi sekarang bersamaan dengan itu, dengan ada kepercayaan teknologi tadi, kepercayaan kepada kemahakuasaan manusia juga semakin menipis. Jadi ini telah menipis. Bahkan jika semua masalah baru dapat dipecahkan dengan rumus teknologi, keadaan yang sia-sia, kekalutan dan kebejatan akan tetap. Jadi kita terbukti sekarang, atau kita melihat sekarang dengan pandemi COVID ini, kita betul-betul mengalami kekalutan ya. Nah, keadaan ini telah ada sebelum krisis-krisis yang ada sekarang menjadi gawat, dan ia akan pergi dengan sendirinya. Kepercayaannya begitu. Krisis ini akan selesai, padahal enggak begitu. Semakin banyak orang yang mulai menyadari percobaan modern itu telah gagal. Jadi cara kita dalam mengelola lingkungan itu sebenarnya cara modern yang akan gagal, dan banyak orang sudah percaya ini akan gagal. Terbukti dengan krisis itu semakin banyak ya. Saya baru baca buku, ada satu buku tentang krisis iklim terbitan Gramedia, itu nadanya itu sudah sangat pesimis. Bukan hanya pesimis, tapi sangat pesimis. Dia merasa ini memang akhir dari bumi kita sekarang ini. Kita adalah generasi terakhir. Nah, tapi tentu saja masih banyak orang yang optimis. Yang perspektif kita adalah perspektif yang optimis. Nah, tapi saya mau mengatakan yang terakhir ini. Manusia menutup gerbang-gerbang surga terhadap dirinya sendiri dan mencoba dengan daya kerja dan kecerdikan yang besar sekali mengurung diri mereka di bumi. Nah, ini filsafat modern ya. Filsafat modern itu semakin jauh dari agama dan semakin menganggap tidak penting agama, tidak penting Tuhan, dan oleh karena itu mereka berjuang dengan kemanusiaannya melulu, mengurung diri mereka di bumi. Nah, tapi kata Schumacher gini, kini ia mulai mengetahui bahwa bumi hanya tempat persinggahan sementara. Ini seperti dikatakan oleh agama, oleh spiritualitas. Jadi bumi ini hanya tempat persinggahan sementara. Suatu penolakan untuk mencapai surga berarti tidak sengaja turun ke neraka. Ini istilah metafor bahwa kalau kita tidak kerja untuk kedirian kita yang tinggi, itu kita akan jatuh kepada kemanusiaan kita yang rendah. Nah, jadi mungkin kesimpulannya ini, mungkin saja dapat dibayangkan hidup tanpa gereja, maksudnya hidup tanpa organized religion, tanpa satu organisasi agama ya, karena Schumacher seorang Kristen, jadi dia pakai ilustrasi tanpa gereja, tapi mustahil hidup tanpa agama. Nah, yang dia maksud dengan agama itu kerja sistematik memelihara hubungan dengan dan berkembang ke arah tingkat-tingkat yang lebih tinggi ketimbang tingkat hidup sehari-hari. Nah, ini
apa namanya, hal yang sangat ditekankan dalam ekosistem Rumi ya. Bagaimana kita bisa hidup, berkembang melampaui sehari-hari, melampaui manusia yang sehari-hari. Nah, itu yang apa namanya, satu usaha untuk menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Nanti kita masih akan lihat. Nah, di dalam teks yang saya tulis itu ada istilah-istilah ini. Pemulihan harus datang dari dalam. Kemudian manusia dan tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Manusia harus tumbuh ke arah tingkat-tingkatnya yang lebih tinggi. Dan mengenai masalah konvergen dan divergen. Jadi masalah itu bukan hanya masalah konvergen, masalah yang bisa dipecahkan, masalah yang selalu ada solusinya, yang solutif istilah sekarang itu. Tapi ada masalah yang divergen, masalah yang nggak mudah karena paradoks masalah itu untuk memecahkan. Misalnya, apakah kita harus hidup dengan kebebasan penuh atau disiplin? Mencari jalan tengah itu sesuatu yang sulit. Nah, itu divergen istilahnya itu. Jadi hidup itu adalah masalah divergen, bukan masalah konvergen. Tapi ilmu pengetahuan menyederhanakan hidup sebagai masalah konvergen. Masalah ekologi dilihat sebagai masalah konvergen dulu. Tidak ada masalah divergennya karena keyakinan ilmu pengetahuan selalu yakin bahwa selalu bisa dipecahkan. Sementara divergen itu tidak bisa dipecahkan secara langsung, tapi dia harus dipecahkan dengan cara apa? Istilah saya memutar ya. Jadi memecahkan masalah ekologi harus dengan cara menjadikan manusia itu lebih baik. Nah, itu satu cara yang tidak terpikirkan oleh kalangan pemikir ekologi lama. Nah, ini beberapa istilah yang ada di dalam teks yang saya tulis itu, tapi kita akan bicarakan terutama malam ini hanya soal ini, manusia dan tingkat-tingkatnya yang lebih tinggi. Jadi bagaimana manusia bisa tumbuh karena masalah waktu saja. Tapi Ibu Bapak sekalian, teman-teman bisa baca teksnya, dan di situ saya sudah memberi ilustrasi tentang sufismenya ya. Tapi belum ruminya belum saya masukkan di situ. Tapi dalam slide ini ruminya sudah saya masukkan. Nah, Schumacher kenapa kita pakai sebagai perspektif? Karena dia seperti dikatakan oleh Syed Hussein Nasr, ini yang akan kita bicarakan Senin depan atau pekan depan. Karena Nasr ini adalah orang yang mengembangkan pemikiran ekosufisme yang sangat dipengaruhi oleh Rumi. Kalau istilah sekarang tentu dipengaruhi oleh filsafat Perennial. Nah, jadi karangannya yang terbit setelah dia meninggal ini, A Guide for the Perplexed, ini judul yang sangat menarik. Schumacher memberi judul bukunya A Guide for the Perplexed, satu judul yang mirip dengan judul bukunya Ibn Maimun, Maimonides, ada seorang filosof Yahudi abad pertengahan di Spanyol, namanya Ibn Maimun atau Maimonides. Dia juga punya buku judulnya A Guide for the Perplexed. Saya nggak tahu apakah dia dipengaruhi oleh buku ini, tapi kata Nasr, bukunya itu yang sekarang kita pakai untuk menjelaskan Rumi, itu adalah satu bahan yang sangat mudah ya dipakai untuk bisa menjelaskan tentang doktrin-doktrin tradisional. Ekosofisme itu doktrin-doktrin tradisional. Rumi itu doktrin tradisional yang ada pada 800 tahun yang lalu. Oke, jadi pemulihan harus datang dari dalam diri manusia. Ini sesuatu yang Rumi sudah mengatakan 800 tahun yang lalu. Ini kalimat ini, syair ini, your heart knows the way, run in that direction. Jadi sebenarnya pemecahannya itu, jalannya itu adalah di hati kita, ada di dalam hati kita. Nah, kata hati, the heart, ini kata yang sama sekali nggak populer di dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu lebih kepada hal yang empiris, yang bisa dicandra, yang bisa didekati dengan cara eksperimental. Kalaupun lebih abstrak, hal yang rasional seperti pada filsafat modern. Tapi jalan hati itu tidak pernah disinggung oleh ilmu pengetahuan modern. Nah, jadi kalau kita bicara eco spirituality
ekospiritual atau ekosufisme, maka sebenarnya kita akan masuk pada jalan hati. Apa itu jalan hati? Nanti kita lihat. Oke, ini tokohnya Schumacher yang apa namanya? Ya, banyak pemikir lingkungan sangat dipengaruhi oleh pemikirannya, terutama mereka yang hidup di tahun 70-an dan mungkin 80-an ya. Di Indonesia, buku ini Small is Beautiful sudah diterjemahkan dan sangat terkenal. Banyak aktivis lingkungan yang membaca buku ini. Tapi buku yang ini, walaupun juga sudah diterjemahkan di Indonesia pada tahun berapa ya, 80 ya kalau nggak salah, oleh Muchtar Pabotini, seorang profesor di LIPI. Tapi buku ini nggak terkenal. Saya heran juga kenapa buku ini nggak terkenal ya. Nggak banyak dibicarakan dibandingkan buku ini. Tapi kalau kita melihat kedua buku ini, sebenarnya kita akan dapatkan banyak sekali pemikiran tentang ekologi dan pembangunan yang penting sekali dalam era sekarang ini, terutama memberi inspirasi etiknya ya. Oke. Nah, yang di kanan ini buku tentang filsafat perennial yang sudah lebih kontemporer, yang banyak mengatakan kembali apa yang sudah dikatakan oleh Schumacher di buku ini. Oke, nah kalau kita lihat pemikiran ekologinya Schumacher itu, yang nanti kita akan lihat di Rumi, itu dia mengatakan kita perlu peta filosofis. Kita memerlukan sebuah peta filosofis yang bisa menjelaskan kita sekarang ini ada di mana dan kenapa kita sekarang mengalami krisis seperti ini. Dan sekaligus peta itu memberi jalan, harusnya kita jalannya kemana, tapi kita sudah berjalan kemana. Nah itu kata Schumacher, dan peta filosofisnya ini sesuatu yang telah saya pelajari lama ya. Saya mencoba merenungkan lama buku ini, juga mengajar di STF buku ini, dan memang hebat sekali Schumacher telah membuat kita sadar mengenai pentingnya punya peta ya, peta perjalanan hidup kita, bukan hanya sebagai manusia individual, tapi juga sebagai kemanusiaan kita ya. Peta yang bisa memberikan kita penjelasan kenapa kita mengalami krisis dan kita ada di mana sekarang dan seharusnya kita kemana atau ada di mana. Nah, itu hal yang menarik dari Schumacher ini. Yang saya kira kalau kita mencoba melihat pemikiran ekologi sekarang dan kritik-kritik yang diberikan oleh para pemikir ekologi, ekofilosofi, ekososiologi yang baru, ekofeminisme, dan deep ecology, nah semuanya itu sebenarnya mengatakan dengan cara lain, dengan caranya sendiri, apa yang dikatakan dengan cara lain juga dalam pemikiran Schumacher di peta filosofis ini. Nah, Rumi punya ilustrasi tentang apa yang dikatakan Schumacher di sini. Jadi dia mengatakan ini. Jadi mungkin kita mencari ya, tapi kita mencarinya itu di dahan-dahan, di ranting-ranting, di pohon ini. Tapi sebenarnya semuanya itu ada di akarnya, di akarnya. Nah, kita tidak di hati, sebenarnya dia mau mengatakan hati di sini. Dan kita nggak pernah melihat ke sini, kita melihatnya masalah itu di sini. Jadi kalau kita sambungkan langsung dengan ekosufismenya, masalah ekologi itu kita lihat dari penampakan luar ya, dari krisis yang kita lihat, misalnya masalah-masalah terkait dengan bagaimana gaya hidup kita yang kemudian menimbulkan krisis iklim, bagaimana cara kita telah memperlakukan alam, menebang pohon yang begitu banyak, mengubah hutan menjadi satu hutan yang monokultur ya, demi satu pendapatan nasional, pembangunan dan seterusnya. Misalnya hutan tropis diganti dengan hutan atau perkebunan sawit, macam-macam begitu. Yang itu tentu saja sesuatu yang memang
masalah yang nampak dan kita bisa analisis secara yang tadi disebut tadi secara politis dan secara sistemik, tapi sebenarnya masalah sesungguhnya itu ada di akarnya, bukan di ranting dan dahannya. Jadi itu kita perlu peta filosofis, dan peta filosofis ini sekarang yang ada itu adalah peta yang dibuat oleh saintisme. Jadi pandangan keilmuan sains itu sangat mempengaruhi cara pandang kita, dan seolah-olah itu satu-satunya jalan, dan kita membuang semua jalan lama, jalan klasik, jalan perennial. Kita sebut perennial karena itu sesuatu yang abadi dari dulu, yaitu jalan kebijaksanaan. Jadi kalau kita mempelajari ekosofisme Rumi, itu di dalamnya tidak ada ekologi yang teknis, tapi di dalamnya itu sebenarnya adalah wisdom, kebijaksanaan terkait dengan ekologi. Jadi kebijaksanaan itu membimbing kita dalam memecahkan masalah. Tapi sekarang bukan kebijaksanaan yang membimbing kita memecahkan masalah, yang membimbing kita adalah pendekatan teknis, ya. Sehingga filsafat pun menjadi sangat teknis dan hilang dimensi kebijaksanaan, itu hilang dari filsafat modern atau dalam filsafat modern. Said Hussein Nasr menyebutnya sebenarnya kita sekarang, dunia filsafat sekarang itu bukan lagi filosofia, cinta kepada kebijaksanaan, karena kebijaksanaan itulah yang menjadi panduan dalam kita menjalani hidup, tapi sudah menjadi misosofia istilahnya dia, menjadi cinta pada menjadi benci kepada kebijaksanaan. Dan memang kalau kita mendalami filsafat, kita tahu filsafat modern itu makin jauh dari kearifan, kebijaksanaan. Oke. Nah, misalnya contohnya ini satu contoh yang menarik. Jadi kalau kita mempelajari filsafat Rumi, itu adalah sebuah peta filosofis untuk kehidupan kita. Saya baru menemukan buku ini dalam mempersiapkan slide ini, tapi saya belum menemukan bukunya, baru menemukan reviewnya. Jadi ada orang Afghanistan namanya seorang dokter, ya, Dr. Farid Mustaman. Dia seorang dokter di Pakistan tahun 60-an. Ini sebenarnya orang lama, dokter tahun 60-an, dan dia merasa terpanggil, ya, untuk membantu membantu kehidupan dan kesehatan dari orang-orang miskin di pedalaman Afghanistan yang penuh dengan gurun-gurun, padang gurun dan sangat kering. Jadi banyak orang miskin yang mengalami kesehatan yang buruk begitu, dan dia terpanggil untuk membantu orang-orang di desa-desa itu. Dan dia menemukan makna hidup itu dalam perjalanannya membantu itu, dan dalam dia bertahan, ya, pertama dari godaan untuk menjadi seorang dokter terkenal di kota begitu, ya, dan yang mengurusi orang-orang yang elit, ya, orang-orang yang berkecukupan. Nah, dia bertahan menjadi seorang dokter di desa-desa yang mengobati penyakit-penyakit yang khas di desa-desa dengan pegangan Rumi. Jadi buku ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana setiap dia mendapatkan masalah, dia selalu mendapatkan pemecahannya dari syair-syair Rumi. Kayak Khairan tadi itulah. Jadi ini sangat menarik. Saya sebenarnya pengen cari buku ini, tapi rupanya saya nggak bisa dapat, ya, dari akses perpustakaan internet yang saya punya. Saya tidak bisa dapat buku ini. Mungkin ini karena buku sudah lama. Oke. Nah, jadi itu syair-syair Rumi itu memberi kita wisdom, dan wisdom itu kita perlukan untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah bukan teknis. Jadi ekosofismenya Rumi itu bukan suatu ekologi teknis, ya, tapi ekologi wisdom, ya, ekologi kearifan. Dan karena itu kita bisa merenungkan
banyak syair Rumi untuk bisa kita punya wisdom dalam memecahkan hidup kita sehari-hari. Nah, di slide minggu lalu saya sudah menaruh ini syair-syair Rumi ini di dalam slide, dan ibu bapak sekalian bisa lihat di situ. Ini diambil dari sini. Jadi kalau ini ada linknya, kalau nanti tertarik untuk lihat, ada 50 syair Rumi yang terbaik, itu ada YouTube ini yang membacakan 50 syair itu. Dan saya kira cukup menarik. Saya punya teman seorang ahli Rumi, dia membuat kartu-kartu pada syair-syair Rumi yang dia terjemahkan sendiri. Kebetulan dia seorang ahli filsafat Islam dari Persia, filsafat Islam Persia, Iran. Dia bisa bahasa Iran, dan dia menerjemahkan syair-syair Rumi ini, dan kemudian dibuat kartu-kartu, dan dia selalu baca setiap hari. Itu sangat menarik. Nah, tapi mendengarkan ini juga menarik. Saya sedang mencoba mendengarkan, ya dalam 15 menit, 20 menit selesai 50 syair itu. Dan sebagian syair itu bagus. Misalnya, ini syair yang sangat terkenal dari Rumi. Aku bukanlah orang Nasrani, aku bukanlah orang Yahudi, aku bukanlah orang Majusi. Majusi itu Zoroaster ya. Dan aku bukanlah orang Islam. Keluarlah dan lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah. Sehingga kita dapat bertemu pada suatu ruang murni tanpa dibatasi berbagai prasangka atau pikiran yang gelisah. Ini syair yang telah memotivasi pandangan toleransi antar agama yang diinspirasikan oleh filsafat Rumi. Ada banyak pemikiran hubungan antar agama yang dibangun dari filsafat Rumi ini. Jadi keluarlah dan lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah. Jadi kita dalam agama-agama itu selalu ini yang benar, ini yang salah. Agamaku paling benar, agama yang lain salah, dan macam begitu. Tapi kita harus bisa keluar dari situ dan masuk pada suatu ruang murni. Nah, suatu ruang murni inilah yang menjadi pemecahan metafisik dari Rumi untuk masalah ekologi. Kita perlu masuk ke ruang murni. Kalau sekarang cara pandang kontemporer sekarang dalam eco-spirituality, masuk ke suatu ruang murni itu langkahnya itu mulai dari mindfulness pikiran yang hening. Misalnya ada satu tokoh ekologi juga yang baru meninggal kemarin 2 hari yang lalu namanya Thich Nhat Hanh, dari Vietnam, tinggal di Prancis. Dia mengembangkan suatu filsafat mindfulness yang itu adalah suatu cara untuk kita bisa bertemu pada suatu ruang murni. Nah, ini jalan hati itu ruang murni. Kalau Rumi tentu saja ada mindfulness-nya, tapi dia menciptakan whirling Darwish tadi itu, di mana orang mendapatkan keheningan dengan menari berputar-putar itu. Oke. Saya sudah singgung ini, jadi kalau kita bicara esoterisme sufisme, ekosufisme, itu sebenarnya kita bicara esoterisme agama yang di sini. Atau kita sebut juga eco-spirituality yang di sini, bukan yang di sini. Nah, itu penerjemahan dari eksoterisme dan esoterisme agama pada gambar ini. Jadi ada eksoterisme ekologi yang di luar ini, dan ada esoterisme ekologi. Yang tadi Schumacher bilang pemecahan hanya sifatnya politik dan sistemik, seperti yang kita pelajari atau seperti yang dipelajari di fakultas-fakultas ekologi, itu sebenarnya adalah eksoterisme ekologi. Kalau Rumi dan juga banyak eco-spirituality yang lain dari agama-agama, itu adalah esoterisme ekologi yang di sini, di tengah ini. Nah, ini adalah jalan hati. Jalan hati yang ini, mana? Ini dia. Jadi, yang setiap agama sebenarnya punya
punya dimensi ini, punya cara bicara ini, tapi sekarang mulai aktual. Dulu belum terlalu aktual karena orang belum mengembangkan eco-spirituality, tapi belakangan setelah menyadari pemikiran ekologi itu ternyata tidak bisa memecahkan masalah dengan tuntas, orang mulai berpikir lagi tentang hal yang rohani. Nah, muncul eco-spirituality dan ketemulah pandangan seperti ini, di mana eco-spirituality yang di tengah ini, gambar hati ini adalah hal yang bisa ditemukan dalam semua agama. Kalau kita bicara ekosufisme, itu mungkin awalnya dari Islam. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dalam agama Kristen, kita bisa temukan ini juga dari dalam pemikiran-pemikiran dari para pemikir klasiknya kekristenan, misalnya Santo Fransiskus dari Assisi, dan banyak lagi pemikir-pemikir yang lain. Nah, jadi semua agama itu punya dimensi ini, dimensi yang saya sebut gambar hati ini adalah dimensi religion of the heart. Religion of the heart, agama hati, yaitu dimensi agama yang menekankan pentingnya dalam beragama itu adalah tujuannya adalah perjalanan spiritual pada realisasi diri menuju kepenuhan yang dalam, menuju kepenuhan dalam yang ilahi. Nah, ini religion of the heart. Jadi kalau kita bicara religion of the heart, itu adalah eco-spirituality atau eco-sufisme. Ya, religion of the heart Islam itu adalah eco-sufisme, tapi sebenarnya religion of the heart-nya Kristen misalnya, itu adalah eco-spirituality-nya Kristen. Oke, nah, jadi kita kembali sekarang ke peta filosofis. Kalau kita lihat peta filosofis kita sekarang, itu petanya itu adalah manusia. Jadi kita kan bicara tentang manusia ya. Kalau bicara tentang hati manusia, tadi itu religion of the heart, itu sebenarnya kita bicara manusia. Nah, kalau kita lihat pembicaraan manusia sekarang ini, pembicaraan tentang hakikat manusia itu didominasi oleh saintisme. Dan kesimpulannya itu seperti ini. Jadi manusia itu dinilai tidak lain dari suatu mekanisme biokimia pelik yang dimotori oleh suatu sistem pembakaran yang memberi tenaga kepada komputer di dalam diri kita dengan fasilitas penyimpanan yang luar biasa guna memelihara informasi bersandi. Ini definisinya sangat teknis, tapi sebenarnya yang mau dikatakan itu sederhana. Manusia ini tidak lain dari mekanisme pertahanan diri dan bentukan reaksi. Ini definisi Freudian, psikoanalisa Freud yang sangat berpengaruh pada pandangan manusia abad 20 ya, yang ada di dalam psikologi dan psikiatri. Jadi manusia itu tidak lebih dari mekanisme pertahanannya dan bentukan reaksinya yang di sebelah sini. Nah, ini satu bentuk reduksionistik ya. Reduksionistik. Jadi membuat manusia cuma dilihat dari mekanisme pertahanan dirinya dan bentukan reaksinya. Tentu ini ada kebenarannya, tapi kalau kita bilang manusia tidak lebih dari mekanisme pertahanan diri dan bentukan reaksi, itu tentu keterlaluan. Nah, begitu juga pada teori yang lain, teori Darwin, teori banyak beberapa teori-teori yang telah memunculkan suatu pandangan modern tentang manusia yang ujungnya tentu akan menolak pandangan tradisional. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan agar selamat sebagai manusia? Pertanyaan-pertanyaan teleologis, pertanyaan menyangkut
jauh ke depan ya, kehidupan kita di masa yang akan datang. Yang menyangkut tujuan hidup itu akan dianggap aneh. Jadi kita bertanya, bagaimana caranya saya bisa selamat? Ya, itu pertanyaan kuno ya, yang memberi warna pada agama. Tapi pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang omong kosong ya, pertanyaan yang nggak penting, pertanyaan yang sebenarnya pertanyaannya salah. Itu kalau menurut pandangan modern itu. Sehingga kalau dulu orang punya filsafat yang seperti ini, ya kalau di dalam Rumi jawaban terhadap filsafat ini pasti ada ya. Jadi misalnya ini ada buku filsafat tentang perennial question tentang manusia, the four great questions of life, tentang who am I, when do I come from, what is my purpose, where am I going. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan yang sudah dianggap tidak penting, dan ngapain kita bertanya seperti ini? Ini pertanyaan agama yang sudah kita tinggalkan, kata mereka. Nah, jadi seperti itu ininya ya, kondisinya sekarang, dan perspektif tentang metafisika Tuhan alam manusia itu adalah dengan membuang pertanyaan-pertanyaan penting seperti itu. Nah, di dalam teks ya, dalam makalah saya menguraikan 4 hal ini. Jadi kita perlu peta filosofis yang bicara tentang dunia, tentang alam semesta ini, tentang manusia, dan perlengkapan dirinya yang digunakan untuk berhadapan dengan dunia atau lingkungan, cara belajar tentang dunia, cara belajar tentang lingkungan, tentang alam, apa yang dimaksud dengan hidup di dunia. Jadi hidup di dunia ini seharusnya bagaimana? Nah, di dalam pembicaraan semua ini nanti ada Tuhan. Kan kita Tuhan, alam, manusia. Tapi dalam menjawab 4 pertanyaan ini, Tuhan ada di dalam pembicaraan ini semua. Kalau kita masuk kepada pandangan tradisional, pandangan lama, pandangan klasik. Tapi kalau dalam pandangan modern, seperti yang dikatakan oleh saintisme, itu Tuhan sudah dibuang, sehingga hanya 4 hal ini yang muncul. Oke. Nah, jadi itu petanya ya. Kita tidak punya waktu untuk masuk ke 4-4-nya, tapi saya akan masuk secara agak dalam tentang yang pertama saja, karena di sini nanti bisa juga terlihat langsung pandangan ekosufismenya Rumi ya, kita akan lihat. Oke, tapi sedikit kita review dulu ya. Jadi pandangan manusia tentang ekologi itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh filsafat modern, ekologi yang kita kenal sekarang ini. Dan filsafat modern itu bapak filsafatnya itu adalah tokoh ini, namanya René Descartes. René Descartes dia adalah seorang filosof yang memulai tradisi baru di masa modern yang kita boleh katakan, nanti saya tulis minggu depan akan mengatakan penyebab dari krisis lingkungan itu pikiran ini sebenarnya. Jadi para filosof modern pada umumnya bukanlah pembuat peta. Jadi kalau tadi kita punya 4 peta itu yang oleh Schumacher diramu dari pikiran-pikiran ribuan tahun, itu peta itu selalu diperbaiki oleh para filosof. Jadi misalnya kalau Plato mengatakan itu, nanti Aristoteles akan memperbaikinya, Agustinus akan memperbaikinya, para filosof Muslim akan memperbaikinya, para filosof Kristen akan memperbaikinya. Nah, tapi di masa modern, para filosof modern itu bukan pembuat peta yang setia dengan kesinambungan yang telah dibuat oleh pendahulu mereka dalam tradisi filsafat yang ribuan tahun. Tapi mereka itu seperti mulai dilakukan oleh Descartes ini, berpatah arang dengan tradisi. Jadi tradisi dianggap omong kosong, main sapu bersih, memulai dari awal dan berusaha menemukan sendiri segala sesuatu. Jadi dia bikin petanya yang baru. Nanti ada filosof yang menyanggah Descartes, bikin peta yang baru, Descartes dibuang. Ada filosof yang lain begitu juga, Immanuel Kant dan seterusnya sampai masa sekarang.
hal yang paling penting adalah bahwa kearifan kebijaksanaan semakin tidak menjadi hal yang penting untuk direnungkan. Nah, misalnya salah satu kebijaksanaan yang penting itu adalah soal bahwa alam ini adalah suci, alam ini adalah sakral, alam ini adalah manifestasi dari yang ilahi. Itu sudah tidak ada dalam pemikiran ekologi modern. Kalau kita baca uraian tentang ekologi, tidak ada penggambaran alam ini adalah manifestasi dari yang suci atau manifestasi dari yang ilahi. Ada seorang fenomenolog agama namanya Mircea Eliade. Mircea Eliade mengatakan dulu orang selalu melihat alam itu sebagai, istilah dia itu hierofani, sebagai tapi sekarang di masa modern itu yang ilahi sudah hilang. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Marapu ya. Marapu ini suku di pulau dekat Flores, itu ada pulau apa namanya. Nah, di Marapu itu mereka punya pandangan tentang alam, di mana alam itu dihuni oleh nenek moyang mereka. Nah, pandangan macam begitu udah dianggap pandangan yang tidak masuk akal. Tapi orang Marapu Pulau Sumba masih percaya tentang itu, dan dia tidak akan merusak hutan. Saya juga pernah membuat studi kecil di satu tradisi agama Wetitelu namanya di Lombok Utara. Itu pun mereka punya peraturan di mana tidak boleh menebang pohon. Kalau menebang pohon itu mereka sudah merusak tatanan semesta yang sifatnya suci. Nah, jadi itu alam yang sakral itu sudah tidak ada lagi di dalam pemikiran sekarang. Nah, di lingkungan Kristen itu ada seorang pemikir yang mirip Syed Hussein Nasr, yang saya sangat tertarik dengan pemikirannya tapi belum sempat mendalaminya. Itu namanya Thomas Berry. Thomas Berry ini seorang pastor yang di Amerika dan menjadikan ordonya sebagai ordo yang sangat ekologis. Oke, nah kalau kita mempelajari pemikiran modern, itu sebenarnya pemikiran modern itu adalah pemikiran yang telah memiskinkan pengertian kita mengenai manusia. Banyak wilayah dari apa yang telah diusahakan oleh pemikir-pemikir tradisional selama ribuan tahun tidak lagi termuat dalam peta filosofis mereka. Filsafat modern juga telah kehilangan dimensi vertikal. Karena filsafat dihadapkan pada pertanyaan, ketika filsafat dihadapkan pada pertanyaan, apa yang harus saya perbuat dengan hidup saya? Apa yang harus saya perbuat dengan hidup saya? Jawabannya selalu paling jauh itu utilitarian. Jadikanlah dirimu senyaman-nyamanmu, bekerjalah demi kebahagiaan sebanyak orang. Hakikat manusia menurut pandangan modern, akibat pengaruh teori evolusi itu adalah hewan. Yang sedikit lebih tinggi, tapi tetap hewan. Nah, itu pandangan modern tentang bagaimana manusia harus menjalani hidupnya. Sehingga sebenarnya tidak ada lagi pandangan yang melihat alam ini sebagai sakral. Kita sudah lihat di pertemuan pertama, misalnya dalam ekosufisme itu digambarkan, nanti kita akan olah lagi minggu depan, alam itu sebagai berkah, alam itu sebagai ayat, alam itu sebagai mi'raj ya, tangga spiritual. Nah itu tiga pandangan ekosufisme Rumi itu sudah tidak lagi dianut oleh pemikiran modern, ekologi modern. Nah, di filsafat tradisional itu dikatakan begini, kebahagiaan manusia ialah bergerak menuju kepada yang lebih tinggi
mengembangkan bakat-bakatnya yang tertinggi, memperoleh pengetahuan tentang hal ihwal yang lebih tinggi dan yang tertinggi, dan bila mungkin bertemu dengan Tuhan. Nah, ini apa namanya? Ini adalah satu pandangan kearifan tradisional yang telah diamini oleh manusia ribuan tahun sampai baru-baru ini. Manusia modern tidak lagi percaya bahwa kita perlu mengembangkan bakat-bakat kita yang tertinggi. Semua bakat-bakatnya itu selalu sifatnya duniawi, tidak ada lagi bakat spiritual yang tinggi yang harus kita kembangkan. Nah, jadi filsafat hanya berhenti pada pengetahuan mengenai hal-hal yang rendah. Ini semua tanda petik ya, hal-hal yang rendah. Karena sains itu sebenarnya tidak bisa mencandra sesuatu yang melampaui yang kelihatan ini. Dan menutup pada hal-hal yang tinggi. Inilah yang dilakukan oleh spiritualitas manusia. Oke. Nah, misalnya Rumi mengatakan begini. Jadi untuk hidup kita, dengan hidup kita yang pendek, yang cuma, ini istilah metafor dia, cuma 1,5 tarikan nafas, begitulah. Jangan menanam apapun kecuali cinta. Nah, jadi bagaimana mengisi hidup dengan cinta? Nah, ini untuk pandangan modern, perspektif Rumi mengenai cinta ini yang dia terus bisa tumbuh dari cinta yang sifatnya fisikal ya, yang cinta biasa yang romantik begitu, sampai cinta ilahi yang tinggi, itu tadi yang kita sebut terus mencari yang tinggi dan yang lebih tinggi. Cinta ilahi ada pada level yang lebih tinggi, itu sesuatu yang tidak masuk akal untuk pikiran modern. Nah, jadi sebenarnya pada antropologi tradisional, antropologi klasik, itu dipercayai bahwa ada tingkat-tingkat eksistensi. Jadi semesta ini semesta ini diwarnai dengan adanya perkembangan tingkat-tingkat keberadaan. The great chain of being, mata rantai keberadaan. Itu filsafat yang terkenal sekali di masa klasik, yang para filosof selalu memperbaharui filsafat ini. Tapi sejak masa modern, sejak Descartes tadi, filsafat ini dibuang. Nah, jadi dulu kita bilang begini, jadi sebenarnya ada proses evolusi ya, evolusi di mana ada tingkat-tingkat, ada benda-benda mati, batu-batuan seperti ini, kemudian ada tumbuhan, ada binatang juga ada yang lower, ada yang higher, ada manusia, dan kita percaya ada yang lebih tinggi dari manusia namanya malaikat, ada yang lebih tinggi lagi namanya Tuhan, dan seterusnya. Nah, ini sudah dicoret semua oleh pemikiran modern, dan kita tidak lebih dari hewan sebenarnya sampai di level ini. Manusia itu bukan sesuatu yang punya perkembangan lebih lanjut dari hewan, tapi dia sebenarnya hewan juga menurut orang modern. Jadi itu Jadi kalau kita buat rumusan sederhana itu, kalau benda kita sebut P, maka tumbuhan itu adalah P plus X, hewan itu P plus X plus Y, manusia itu P plus X plus Y plus Z. Jadi antara benda dan tumbuhan itu ada perkembangan kualitatif yang ditambahkan. Tapi dalam tumbuhan, di dalamnya ada benda. Nah, apa yang ditambahkan pada tumbuhan yang tidak ada pada benda, itu adalah hidup. Pada hewan ada yang ditambahkan, yaitu kesadaran. Pada manusia, Z ini kesadaran diri. Jadi manusia itu sebenarnya adalah semua yang ada di semesta ini ada pada diri manusia. Dalam diri manusia itu ada benda, ada tumbuhan, ada hewan. Ini filsafat atau metafisika tradisional itu bicara soal ini, the great chain of being. Yang
kita manusia itu sebenarnya bisa juga dilihat dengan cara yang lain, yaitu bahwa pada manusia itu kalau kita simbolkan dengan P, maka di dalam diri manusia itu kalau dia kehilangan kesadaran dirinya, dia menjadi hewan. Hewan itu P minus Z. Ini cara pandang yang lainnya. Kalau manusia telah kehilangan kesadaran dirinya dan kesadaran yang ada pada hewan, itu P minus Y minus Z. Manusia yang kehilangan hidupnya itu P plus Y plus P minus Z minus Y minus X. Kira-kira begitu. Jadi manusia bisa turun menjadi hewan, bisa turun menjadi tumbuhan. Kalau manusia itu tidak punya tidak punya kemanusiaannya, dia sebenarnya adalah hewan. Kalau manusia itu telah hilang kesadarannya, dia menjadi tumbuhan. Dan kita bisa menyaksikan manusia yang vegetatif ya, manusia yang misalnya koma itu sebenarnya manusia yang tumbuhan, manusia yang vegetatif. Tapi manusia yang mati itu adalah manusia yang telah kehilangan semuanya, kehilangan hidup, kehilangan kesadaran diri. Nah, dia menjadi benda lagi. Ini mayat ya. Mayat itu adalah P minus Z minus Y minus X. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini pandangan metafisik dari ekosufisme yang sebenarnya pada diri manusia itu ada semesta. Seperti tadi kita lihat sebelumnya, pada diri manusia itu ada P plus X plus Y plus Z. Jadi semua semesta itu ada pada diri manusia. Oke, nah nanti bisa dilihat sendiri di makalah. Saya mau loncat ke sini. Ini dia. Rumi ya. Rumi mengisahkan tentang evolusinya di Masnawi. Masnawi kita sudah sebut di pertemuan pertama adalah kitab syair Rumi yang paling terkenal yang telah mempengaruhi mempengaruhi dunia spiritual selama 800 tahun. Ini karya magnum opusnya Rumi adalah Masnawi ini. Dia punya syair seperti ini. Aku mati sebagai mineral dan menjadi tumbuhan. Jadi dia mati sebagai mineral kemudian menjadi tumbuhan. Aku mati sebagai tumbuhan dan bangkit sebagai hewan. Jadi mati dari tumbuhan jadi hewan. Aku mati sebagai hewan dan aku menjadi manusia. Nah ini syairnya seperti ini. Nah kita bisa menafsirkan syair Rumi ini jadi lebih dari teori Darwin. Kalau Darwin itu mengatakan manusia itu sebenarnya sampai pada hewan saja. Manusia itu tidak lebih dari hewan. Dia hewan yang tingkatnya lebih tinggi tapi tetap hewan. Sementara Rumi dan ekospirituality pada umumnya itu mengatakan manusia itu adalah lebih dari hewan. Dia bukan hewan. Dia punya keberadaan yang kualitatif, secara kualitatif lebih tinggi dari hewan. Rumi percaya bahwa evolusi itu akan terus berlangsung setelah tingkat manusia. Nah, Darwin tidak pernah bicara dan tidak akan bicara, termasuk pendukung Darwin yang mutakhir seperti Richard Dawkins yang banyak bicara tentang ateisme dewasa ini yang didasarkan pada teori Darwin. Dia tidak percaya bahwa manusia akan terus berevolusi pada tingkatnya yang lebih tinggi dari manusia. Ini membuktikan keyakinan pada kelangsungan jiwa setelah kematian. Jiwa itu apa? Jiwa itu tidak dianggap ada oleh sains modern. Neuroscience akan bilang jiwa itu tidak lebih dari impuls-impuls syaraf yang ada di dalam diri kita. Nah, tapi Rumi tidak begitu. Rumi seperti ya pada umumnya pemikiran-pemikiran ekospirituality itu percaya pada jiwa, adanya jiwa, dan jiwa masih terus hidup setelah kematian. Mengapa aku harus takut ketika maut menjemput? Sekali lagi, aku akan mati sebagai manusia. Jadi dia tadi sudah mati dari macam-macam kan, dari mineral, dari tumbuhan, dari hewan, kemudian dari manusia. Dan kata Rumi, kita mati sebagai manusia dan mungkin akan mengarungi
dan berada di antara malaikat. Jadi kita menjadi malaikat. Nah, ini ada lagi syair Rumi yang melanjutkannya ya. Ini syair yang ada di tempat yang lain. Ketika aku mati sebagai manusia, maka para malaikat akan datang dan mengajakku terbang ke langit tinggi, ke langit tertinggi. Dan ketika aku mati sebagai malaikat, maka siapa yang akan mendatangiku? Kau tak akan pernah dapat membayangkannya. Jadi kita masih terus berevolusi, bahkan mungkin evolusi setelah malaikat yang penggambarannya kita ketahui dari tradisi keagamaan terutama. Nah, ini penjelasan yang sudah kita bicarakan di pertemuan yang lalu, bahwa manusia itu sebenarnya punya dimensi spirit ya. Dan dimensi spirit ini terhubung dengan semesta ya, dengan semesta termasuk Tuhan di sini. Dan kalau kita bicara alam di sini atau realitas, itu sebenarnya juga punya dimensi spiritnya. Itu sebabnya kenapa kata spirit itu kata yang tidak lagi dibicarakan di dunia modern. Nah, kalau agama kita masih bicara kata spirit dengan cara yang lain, yaitu Tuhan misalnya. Tapi kata spirit itu sesuatu yang tidak lagi dibicarakan, dan ini hal yang aneh yang membicarakan ekologi berkaitan dengan spirit. Nah, tapi Rumi dan juga semua ekospirituality bicara spirit terkait dengan ekologi. Nah, kita akan lihat beberapa syair Rumi yang menggambarkan itu. Only from the heart can you touch the sky. Jadi hanya melalui hatilah kita bisa menyentuh semesta, menyentuh langit atau alam. Nah, dan ini yang tadi kita sudah lihat. Your heart knows the way, run in that direction. Jadi kalau kita mau menjalani hidup, jadi misalnya bagaimana kita menjalankan relasi aku yang sebagai manusia dengan alam semesta, itu jalannya itu ada di dalam hati. Kita tahu jalan itu, hati kita tahu jalannya itu. Nah, jadi daripada mengurus soal ekologi yang di luar ini, yang tadi dalam syair Rumi yang lain tadi, yang tadi sudah kita lihat, kita ngurusin cabang-cabang dan dahan-dahan pohon, tapi kita lihat akarnya. Nah, akarnya itu adalah pada hati kita. Dalam hati kita itu ada spirit, di dalam hati alam, dalam hati hutan, dalam hati gunung-gunung, laut-laut, semuanya itu punya spirit. Dan ketika spirit kita bertemu dengan spirit kita bertemu dengan semua spirit itu. Itu saya sebut di pertemuan pertama itu, di akhir pertemuan pertama, orang Hindu misalnya punya satu sapaan namaste. Namaste itu artinya aku yang ilahi, sebenarnya respect pada atau hormat kepada kamu yang ilahi, yang ada dalam diri kamu juga. Oke. Deep in the heart, every mystery of spirit is hidden. Jadi jauh di dalam lubuk hati kita, semua hal yang misteri itu, misteri spirit itu tersembunyi. Jadi dalam hati kita tersembunyi misteri yang spirit itu, di dalam hatinya alam semesta juga tersembunyi yang spirit itu. Dan yang harus kita lakukan adalah breaking your heart until it opens. Jadi kita harus membuka, unlocking, jadi membuka hati kita. Nah, nanti kita akan bisa mempunyai suatu kita akan menemukan spirit kita itu, roh kita, dan di situ sebenarnya kita akan terhubung. Ini yang kita sebut di minggu lalu ya. Jadi kesadaran satu bumi, satu homo sapien, satu spiritualitas itu sebenarnya ketika kita mampu melakukan unlocking hati kita ini. Oke, nah jadi ini gambar yang menarik sekali. Saya baru tahu ada gambar sufi seperti ini. Baru dapat tadi waktu menyiapkan ini. Jadi ini mengingatkan kita pada Santo Fransiskus ya. Lagi-lagi Santo Fransiskus itu tokoh yang
yang mungkin kita harus gali pemikirannya pekan depannya, mencoba melihat bagaimana dia sudah menafsirkan tentang ekologi dan bagaimana itu juga muncul pada pemikiran-pemikiran seperti Syed Hussein Nasr. Jadi seorang sufi dia bisa bergaul dengan hewan-hewan seperti gambar ini. Nah, ini mirip-mirip cerita dari Santo Fransiskus yang dia bisa bicara, dia menganggap bahwa hewan-hewan, tumbuhan, semesta itu sebagai saudara dan saudari. Nah, jadi ini hal yang menarik. Inilah yang kemudian ketika kita mampu menghidupkan diri, mengembangkan diri, kita kemudian menjadi terhubung. Itu sebabnya dalam ekosufisme itu dikatakan begini, untuk menjadi manusia selayaknya, engkau harus melampaui keadaan manusiawi semata-mata. Jadi kita harus tumbuh melampaui keadaan manusiawi biasa. Ini yang kalau dalam konsepnya Rumi namanya insan kamil. Ini konsep yang ada pada Ibn Arabi, kemudian dikembangkan oleh muridnya, penerusnya namanya Al-Jili, dan kita bisa membaca pikiran Rumi dari konsep tersebut. Nah, jadi sekarang kita bisa mengerti dari metafisika yang tadi kita kemukakan itu, kalau Rumi mengatakan you are not a drop in the ocean, you are the entire ocean in a drop. Jadi kamu bukanlah satu tetes air di dalam samudra, tapi kamu adalah seluruh samudra dalam satu tetes air itu. Jadi ini menggambarkan bahwa spirit dari diri kita itu ada juga di semesta, dan apa yang ada di semesta itu ada dalam diri kita. Juga sebaliknya, apa yang ada jadi apa yang ada di semesta ada dalam diri kita, apa yang ada di dalam diri kita ada dalam semesta. Nah, ini cara berpikir yang kita sebut tadi divergen, ya. Jadi Tuhan ada di dalam diri kita, tapi diri kita juga ada di dalam Tuhan. Ada banyak syair-syair Rumi yang agak sulit kita mengerti kalau kita berpikirnya masih terlalu apa istilahnya ya, dualistik lah, Aristotelian seperti itu. Oke, nah jadi ini tokoh yang penting sekali kalau kita mau menggali Rumi, namanya Fritjof Schuon. Kita akan pelajari pemikiran dia, tokoh ini, melalui muridnya yang mengembangkan ekologi Syed Hussein Nasr pada pertemuan mendatang. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau kita mau memahami apa itu ekosufisme, itu sebenarnya kita perlu memahami diri kita dan hubungannya dengan treasure, dengan harta yang ada di dalam diri kita itu. Di dalam inner self itu. Hartanya itu adalah peace, love, happiness, truth, the power within. Nah, macam-macam bisa kita teruskan ini. Yang ini adalah kualitas-kualitas kemanusiaan yang ada kalau kita bisa hidup dalam inner self kita. Di dalam tadi itu religion of the heart kita itu. Jadi kalau kita bisa beragama dengan religion of the heart itu, kita akan punya ini peace, love, happiness, truth, dan power within. Kedamaian, cinta, kasih, welas asih, kebahagiaan, kebenaran, dan kekuatan dari dalam. Nah, ini yang kemudian membawa dalam interaksi kita dengan semesta. Jadi kita berinteraksi dengan lingkungan itu dengan cara yang damai, dengan cara yang penuh welas asih, dengan cara yang bahagia, dengan kebenaran, dengan kekuatan dalam diri kita. Karena kita sudah menyadari lingkungan itu pun merupakan sesuatu yang lanjutan dari diri kita. Jadi kalau kita menyadari kita adalah
manifestasi dari yang ilahi. Jadi yang ilahi ada dalam diri kita. Dalam agama kita diajarkan untuk selalu menyadari kehadiran Tuhan. Nah, ketika kita menyadari kehadiran Tuhan di dalam diri kita, kita pun tahu bahwa ada kehadiran Tuhan di alam ini. Nah, ini cara berpikir dari ekosufisme atau ekospirituality. Dan dari sinilah akan membawa kita pandangan dan berinteraksi dengan dunia luar ya, secara lebih positif, secara lebih respect ya. Dan kalau kita ingat deep ecology yang sudah kita sebut minggu lalu, itu deep ecology menaruh pada alam, pada lingkungan itu punya internal values. Nah, ekosufism ini lebih dalam lagi dari itu, bukan hanya mereka punya internal values, tapi di dalam alam ini juga ada yang ilahi. Dan kata ekologi itu dari bahasa Yunani, oikos, rumah, dan kemanusiaan kita itu sebenarnya terkait satu sama lain, dan kita berbagi satu rumah ini, rumah kita bersama. Jadi alam ini adalah rumah kita bersama, dan karena itu kita perlu menjaga rumah kita bersama. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lakukan transformasi, transforming our inner consciousness. Jadi kita harus mentransformasi kesadaran diri kita yang di dalam ini, dan menanam kesadaran tersebut sehingga kemudian kita bisa hidup yang lebih simple ya. Kita bisa, istilah di sini itu, kita bisa reduce our needs. Jadi manusia itu telah mengembangkan satu kebutuhan yang begitu kompleks, dan pemenuhan kebutuhan ini telah membuat alam ini harus dieksploitasi. Kita perlu peralatan-peralatan yang bagus, kita perlu kayu-kayu yang hebat, yang kuat-kuat, dan karena itu kita menebang pohon besar. Misalnya di Jawa dulu hutan jati yang besar-besar sekarang sudah sangat sulit kita peroleh. Kita perlu, gaya hidup kita membutuhkan AC, membutuhkan listrik, membutuhkan. Kita menggunakan fosil-fosil yang tidak bisa terbarukan, dan ini bagian dari gaya hidup itu. Tapi dengan gaya hidup ekosufisme ini sebenarnya kita bisa mengurangi kebutuhan kita. Jadi kalau dulu kan kita waktu kecil diajarin apakah ini kebutuhan, needs, atau keinginan, wants. Nah, jadi kita semakin sadar bahwa banyak hal yang merupakan gaya hidup kita sekarang itu adalah keinginan, bukan kebutuhan. Nah, itu istilahnya, itu yang nanti kita akan dapatkan dengan cara hidup ekosufisme. Itu kita bisa, istilah di sini, simplify our life and reduce our needs. Oke. Jadi ini saya mau mengutip Fritjof Capra. Fritjof Capra ini semacam ekosufisme, ekospirituality zaman sekarang ya, di mana kata dia ecology and spirituality are fundamentally connected. Jadi ekologi dan spiritualitas itu sebenarnya secara fundamental terhubung ya, berhubungan satu sama lain. Karena deep ecology awareness, kesadaran ekologi yang dalam itu ya ultimately itu adalah suatu kesadaran spiritual. Oke, baik. Terima kasih, saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi.